Shalom. Shalom. Sidang jemaat Tuhan, seperti Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu marilah jiwa kita bermegah karena Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang rendah hati pun mendengarnya dan bersukacita. Ayub 42 ayat 5 bandingkan dengan Mazmur 34 ayat 3. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah ini dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat, ikut Dikau saja Tuhan.
surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama pada saat ini terdapat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Kitab Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Supaya yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Menggunakan karunia berdasarkan iman. Inilah tema perenungan kita pada siang hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, peneguhan sidi adalah kesempatan untuk mengakui iman di hadapan jemaat sebagai pernyataan bahwa janji orang tua telah ditepati dan sang anak percaya kepada Yesus Kristus. Melalui peneguhan sidi, seseorang diterima sebagai anggota jemaat yang bertanggung jawab mengambil bagian dalam pelayanan jemaat dan diizinkan untuk ikut dalam perjamuan kudus. Peneguhan sidi menjadi bukti dari proses pembinaan pengajaran iman yang dilakukan selama proses katekisasi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengambil bagian. Di dalam peneguhan sidi ada dua unsur yang sangat fundamental. Yang pertama yaitu bahwa peneguhan sidi adalah pernyataan pengakuan percaya dari peserta katekisasi di hadapan Allah dan jemaatnya. Yang kedua yaitu dengan menerima peneguhan sidi, maka seseorang dianggap telah menerima dan pengajaran iman, sehingga ia menyatakan
pengakuan di hadapan saksi-saksi Allah, yaitu jemaat dan para pelayan Tuhan. Namun hal itu bukanlah akhir dari pembinaan yang dijalaninya, karena dengan pengakuannya, ia menyatakan janjinya untuk terlibat dalam seluruh kegiatan peribadahan, pembinaan, pelayanan, serta kesaksian. Tetapi mungkin kita bertanya tentang apa yang dapat kita berikan sebagai sumbangsi dalam rangka pembangunan jemaat atau tubuh Kristus. Mungkin kita berkata bahwa kita tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Atau sebaliknya, karena kelebihan kita membuat kita menjadi sombong dan merendahkan orang lain. Atau karena kelebihan orang lain membuat kita menjadi iri hati. Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 3. Ukuran iman yang dimaksud di sini adalah bukan soal tingkatan iman atau besar kecilnya iman seseorang. Tetapi yang dimaksudkan Paulus yaitu bahwa setiap orang diberi karunia dari Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Karena itu setiap orang percaya harus menggunakan karunia-karunia-Nya dengan iman kepada Yesus Kristus. Artinya setiap orang percaya harus berpikir proporsional. Sebab itu Paulus berkata, janganlah kamu memikirkan hal yang tinggi, tetapi berpikir dan bertindaklah sesuai dengan karunia yang ada padamu. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita jangkau. Jangan memikirkan hal-hal yang di luar dari karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Tetapi berpikirlah, bertindaklah sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak berkonsentrasi pada kelebihan dan kekurangan orang lain, tetapi kita berkonsentrasi kepada diri kita sendiri, apa yang Tuhan berikan dan akan kita manfaatkan di dalam kehidupan ini. Paulus mengatakan bahwa gereja adalah sebagai tubuh. Ayat 4 dan 5 bisa kita bandingkan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Anggota-anggota tubuh tidak saling bertengkar, tidak saling iri hati atau mempersoalkan mana yang lebih penting. Tiap anggota tubuh mempunyai tugas masing-masing. Itulah keyakinan Paulus bahwa jemaat Kristen seharusnya demikian. Tiap-tiap anggota mempunyai tugas yang harus dilaksanakan, dan hanya melaksanakan tugas masing-masing, maka tubuh gereja itu berfungsi sebagaimana mestinya. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Yang pertama yaitu bahwa setiap orang harus mengenal dirinya sendiri. Karena tidak mungkin mencapai banyak hal di dunia ini kalau kita tidak mengenal apa yang dapat dan apa yang tidak dapat kita kerjakan. Suatu penilaian yang jujur terhadap kemampuan kita sendiri, tanpa kesombongan ataupun kerendahan hati yang palsu, adalah salah satu pokok utama dari kehidupan yang berguna. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri, mengenal karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Lalu bagaimana kita mengenal karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita? Saudara-saudara,
Coba rasakan atau pikirkan sendiri. Hal-hal apa yang kita lakukan yang paling kita senangi? Dan kalau kita melakukannya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Hal-hal seperti itu harus direnungkan. Sebab jangan-jangan itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang mungkin kita tidak sadari. Yang kedua, kita harus menerima diri kita sendiri dan memakai karunia yang Allah berikan kepada kita. Artinya kita tidak boleh iri akan karunia orang lain dan menyesal kalau karunia-karunia lain belum diberikan kepada kita. Kita harus menerima diri kita apa adanya dan memakai karunia yang kita punya. Jadi penting sekali menerima diri kita sendiri. Melihat bahwa diri kita berharga di mata Tuhan. Dan setiap kita, Tuhan telah membentuk kita dengan maksud-maksud yang mulia. Jangan kita melihat atau berkonsentrasi pada kelebihan-kelebihan orang lain. Tetapi mari kita lihat hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita, dan itu yang kita akan terus kembangkan di dalam diri kita. Kita berdamai dengan diri kita sendiri sehingga kita menghargai kelebihan kita dan kita daya gunakan sebagai sumbangsi kita untuk pembangunan jemaat atau tubuh Kristus. Di sini Paulus mengatakan bahwa manusia harus menerima dirinya sendiri. Bahkan jikalau ia mendapati bahwa sumbangan yang harus ia persembahkan tidak akan terlihat, tidak dipuji, dan tidak menonjol, ia harus melakukan itu dan yakin bahwa itu penting. Dan tanpa itu dunia dan gereja tidak pernah menjadi sebagaimana seharusnya. Yang ketiga, setiap orang harus sadar bahwa karunia apapun yang manusia miliki berasal dari Allah. Paulus menyebut karunia dengan karismata dalam bahasa Yunani atau karisma. Karisma ialah sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia yang ia sendiri tidak mampu peroleh atau mencapainya dengan kekuatan sendiri. Jadi ini sangat penting karena akan mengontrol kita supaya dengan karunia-karunia atau kelebihan-kelebihan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya, ya tidak menjadi orang yang memegahkan diri. Sebab itu Rasul Paulus pernah menegur dengan keras jemaat di Korintus. Karena justru karunia-karunia yang Allah berikan kepada mereka justru menjadi titik untuk saling menghakimi. Justru menjadi perpecahan antara satu dengan yang lain. Justru menjadi momen untuk merendahkan yang lain. Dan ini yang Paulus sampaikan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 7. Dia katakan seperti ini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi Paulus mengatakan semua yang kita punya adalah dari Tuhan. Sebab itu karunia-karunia itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan jemaat, pembangunan tubuh Kristus. Yang keempat, apapun karunia seseorang ia harus menggunakan dengan motivasi bukan kepentingan pribadi, tetapi keyakinan bahwa itu tugas dan kehormatan yang diberikan kepadanya untuk mengambil bagian dalam pekerjaan baik.
Jadi harus melihat karunia-karunia yang ada dalam diri kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan masing-masing kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda. Itu sebagai tugas dan kehormatan. Dan semua karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, pertama-tama harus digunakan dalam persekutuan tubuh Kristus. Jadi karunia-karunia itu akan berdaya guna. Karunia-karunia akan terbangun sehingga menjadi kekuatan yang besar ketika tubuh Kristus bersatu padu untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Itu pertama-tama harus tumbuh di persekutuan. Harus tumbuh dalam persekutuan umat. Ada biasa orang pintar menyanyi, tapi tidak pernah ikut vokal grup, tidak pernah ikut kor. Tapi kalau menyanyi di karaoke atau di kafe itu luar biasa. Artinya dia punya karunia, tapi karunianya itu pertama-tama dia gunakan di luar. Sehingga bisa-bisa dia merasa bahwa karunianya biasa-biasa saja, hanya untuk senang-senang. Suatu hari anak-anak muda, mereka latihan, mempersiapkan pujian untuk mengisi pujian di salah satu hari Minggu. Mereka sudah berlatihan berkali-kali, tetap tidak pernah selesai itu lagu karena salah terus. Dan karena salah terus mereka break sebentar, minum teh, lalu kemudian mereka duduk-duduk di luar, lalu mereka mulai menyanyi lagu-lagu rohana. Dan ketika menyanyikan lagunya Kus Plus, begini nasib jadi bujangan, tiba-tiba mereka bagi suara. Saya bilang tadi waktu latihan lagu rohani berapa kali tidak jadi-jadi. Tapi begitu menyanyi lagu rohana, ternyata langsung bagi suara. Ya karena memang setiap malam mereka menyanyi di deker dan lagunya itu. Artinya bahwa karunia itu pertama-tama harus kita daya gunakan dalam persekutuan umat sebagai tubuh Kristus. Sebab apabila tidak, kita akan kehilangan tujuan sebagaimana Tuhan memperlengkapi kita. Dan hari ini kita akan menyaksikan anak-anak kita setelah mengikuti katekisasi kurang lebih 9 bulan, mereka akan diteguhkan pada hari ini. Setiap kita diperlengkapi dengan karunia-karunia. Sebab itu karunia-karunia yang Tuhan berikan itu harus digunakan. Kalau sudah di sini nanti jangan menghilang dari persekutuan. Yang punya karunia menyanyi, daya gunakanlah itu di gereja. Karunia menari dan berbagai macam karunia, itu daya gunakan di gereja. Sebab kalau tidak, kita hanya akan menjadi penonton yang pasif. Setiap kita berharga di mata Tuhan dan diperlengkapi karunia-karunia. Dan apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat berguna, sangat bermanfaat untuk membangun tubuh Kristus. Sebab itu anak-anak katekisan, pastikan bahwa imanmu bertumbuh dalam persekutuan, sehingga karuniamu itu kamu gunakan pada rel yang benar. Sebab kalau tidak, karunia kamu gunakan di luar, ya justru hanya menjadi biasa-biasa saja. Tetapi kalau karuniamu kamu gunakan dengan tepat, kamu bangun di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus, maka karunia-karunia yang diberikan kepada kita menjadi wadah kesaksian yang luar biasa, di mana Tuhan dipuji dan dimuliakan.
Karena itu, saudara-saudara, gunakanlah karunia-karunia dan kita menjadi saksi yang luar biasa. Bahkan kita akan semakin bertumbuh, semakin menjadi jemaat yang dewasa, memahami tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Terpujilah Tuhan yang punya firman. Amin. Sidang jemaat, saya undang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Aliklah yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan peneguhan sidi. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami dan menghayati makna pengakuan iman kami kepadamu, serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kebaktian ini akan diadakan pelayanan peneguhan anggota-anggota sidi baru dalam jemaat kita, yakni mereka yang telah mengikuti pendidikan dan pengajaran iman Kristen, serta telah menerima pemeriksaan dan pengembalaan dari majelis jemaat. Saudara-saudara calon anggota sidi baru yang disebutkan namanya saya undang berdiri. Christina Natalia, Dona Sumarnigala, Lara Ermina, Delpia Elangi, Claudia Patulak Panginan, Irma Wati, Stepi Sepna Petrus, Teresa Gian Isaura Puto, Loprencia Marstella Dritipola, Joyce Rosalia, Sarina Senda, Hesti Puspitasari, Gabrielia Stefani Aruan Tudang, Agustina Bungan, Aruan Mesa Bulawan, Ana Marceliani, Ana Marcelianti, Angelica Claudia Nayawan, Aldo Sidupa, Aldi Aprilo Mince, Evelyn Rumondang Angelica, Agrisia Angel Plin Putri Rongkaloy, Seta Noprihas Sinti Adisiwi, Artika Ate, Sailendra Mayer S. Salim, Herlita William Thea, Agustinus Deonar Adi Saputra. Sekarang nyatakanlah pengakuanmu dengan mengucapkan bersama-sama sebagai berikut.
Selaku pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan pengakuan dan janji-Mu. Roh Kudus akan menolong kamu. Amin. Kidung Jemaat 369A. Berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Sidang Jemaat Yesus Kristus. Inilah anggota-anggota Sidi baru dalam jemaat kita. Sambutlah mereka dalam persekutuan jemaat, karena jemaat adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dari Tuhan. Dipersilakan para anggota Sidi baru untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Silakan balik dan dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang kekasih, sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya
agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Kita nyanyikan Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan pada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah kau cari, ku lepaskan dan terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan. Kasihku pada Yesus mungkin hancurlah hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan pada Yesus Tuhanku. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Sang pemilik kehidupan kami. Allah yang memilih dan memanggil kami anak-anak-Mu. Allah yang terus memperlengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu, yang senantiasa menghibur kami, baik di dalam suka maupun duka. Dan selama sepekan yang berjalan ini kami sungguh merasakan kehadiran dan lawatan Tuhan. Sehingga sampai hari ini Tuhan kami terpelihara dan boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Boleh bersama-sama berjumpa dengan seluruh orang-orang percaya untuk datang menyaksikan segala yang baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan yang indah yang boleh terjadi pada saat ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu,
dan biarlah akan tertanam dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan memilih kami dan memperlengkapi kami dengan karunia-karunia. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, karuniakan hikmat-Mu, sehingga karunia-karunia yang diberikan ini kami daya gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam pembangunan jemaat, pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini peristiwa besar dan mulia boleh kami alami. Setelah kurang 9 bulan, Badan Pekerja Majelis Jemaat melalui program pelaksanaan katekisasi telah melalui semua proses, dan hari ini Tuhan, anak-anak-Mu sejumlah 28 orang diteguhkan sidinya, menyatakan pengakuan dan janjinya di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan Allah. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, berkati anak-anak-Mu ini. Jangan seorang pun di antara mereka yang hilang, tetapi mereka bertambah-tambah dalam pengenalan akan Tuhan. Iman mereka semakin kuat dan kokoh. Apapun terpaan badai kehidupan, mereka akan tetap berkomitmen bahwa hari ini dan seterusnya Engkaulah Tuhan yang mereka sembah dan layani dengan segenap hati. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, biarlah boleh terus didaya gunakan dalam rangka perjalanan bersama sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang senantiasa berperan aktif dalam pembangunan sidang jemaat, sehingga dalam segala hal nama-Mu dipuji, jemaat semakin dewasa, semakin mandiri, untuk senantiasa mengabdikan seluruh hidup, talenta dan karunia bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dimanapun anak-anak-Mu ini pergi, mereka menjadi saksi Kristus. Kami senantiasa mendoakan orang tua yang dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, setelah mereka berjuang hidup di dalam janji mereka, bahwa sejak dalam baptisan kudus mereka akan bertanggung jawab untuk senantiasa mengajarkan kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tugas dan tanggung jawab ini telah dilakukan ya Tuhan, bukan karena kemampuan kekuatan mereka sendiri, tetapi ini semua wujud nyata kuasa kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Dari tempat ini kami mohon Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai mereka, hadir dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi dalam hidup ini, supaya hari ini dan seterusnya kehidupan rumah tangga mereka tetap berkomitmen bahwa mereka akan menanamkan, mengajarkan tiap-tiap hari dalam setiap kesempatan tentang kasih dan takut akan Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Engkau senantiasa tetap bersama-sama dengan kami, sehingga ketika kami kembali di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat, sungguh-sungguh kami berjalan dalam terang firman-Mu, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak akan takut dan khawatir, sebab kami punya Allah yang luar biasa, yang lebih besar dari setiap masalah, pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini. Memberkati program kegiatan Badan Pekerja Majelis Jemaat, secara khusus rencana pelaksanaan sidang majelis jemaat yang sebelumnya akan diadakan sidang-sidang di masing-masing kategorial, rencana pelaksanaan pelantikan penatua dan diaken yang baru yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2020. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami manusia hanya berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Memberkati kami semua dan memperlengkapi dalam tugas-tugas pelayanan kami, sehingga apapun yang kami lalui, kami tetap mempunyai dedikasi yang sama untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami. Memberkati saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan kesehatan. Ibu Rapung Han,
Ibu Maharani Ayot yang akan menjalani operasi di Rumah Sakit Batramas sebentar. Saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang mungkin sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit. Kami mohon Tuhan Engkau kuatkan, hiburkan mereka, supaya mereka tetap berpengharapan menjalani hidup ini. Begitu juga saudara-saudara kami yang hari ini bersuka cita merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun kelahiran. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka, supaya mereka terus berbahagia di dalam Tuhan. Bangsa dan negara kami mohon Engkau terus karuniakan roh hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandemik COVID-19 yang melanda dunia ini, bahkan bangsa kami yang tercinta ini. Kami mohon Tuhan Engkau lindungi dan mampukan untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan pada masing-masing kami. Berkati semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati tim protokol kesehatan Jemaat Orait Labora yang menjadi garda terdepan melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kami mohon juga Tuhan Engkau lindungi mereka, karuniakan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Dan hari ini ketika kami akan kembali, kami mohon Tuhan pimpinan-Mu terus berlangsung dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, warta jemaat hari ini Minggu 19 Juli 2020 akan diawali ucapan selamat dari Ketua BPMJ. Kami silakan. Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta, yang saya hormati rekan-rekan penatua diaken, yang saya banggakan anak-anakku sekalian dan seluruh sidang jemaat yang hadir, seluruh keluarga besar, orang tua, anak-anak yang di sini, yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena pada hari ini setelah kita menunggu beberapa bulan untuk pelaksanaan peneguhan sidi baru bisa terlaksana. Ini berkat karunia dan kasih Tuhan, sehingga pemerintah telah mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah, sehingga acara peneguhan sidi bisa dilaksanakan pada hari Minggu ini. Sebenarnya BPMJ menginginkan lebih cepat, tetapi karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan dengan pengurus untuk menata dan mengatur acara peneguhan sidi ini agar berjalan dengan lancar, sehingga pelaksanaannya dilaksanakan hari ini. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ya, acara peneguhan sidi kali ini memang agak tersendiri atau agak lain dari yang biasanya. Kita membatasi yang hadir sehingga kita menyelenggarakan ibadah tersendiri. Ya, kemarin waktu acara pembekalan saya melihat langsung bahwa tidak mungkin ini digabung dengan ibadah kedua, sehingga kita bersepakat melaksanakan ibadah ketiga untuk acara peneguhan sidi. Atas nama BPMJ kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta sidi. Ya, seperti disampaikan Pak Pendeta, kalian sudah menjadi anggota dewasa jemaat, sehingga kita berharap akan tumbuh generasi baru, tumbuh talenta baru di dalam diri kalian untuk menggantikan kami-kami yang sudah tua. Ya, program regenerasi harus berjalan terus di gereja, karena ya, umur kami, umur orang tua akan semakin bertambah dan kalian akan menjadi generasi gereja. Regenerasi sudah kita lakukan, di mana nanti akan ada majelis atau penatua dan diaken baru yang muncul dari setiap rayon. Dan kita berhasil melakukan regenerasi ini karena orang-orang tua yang bergeser itu rata-rata hampir diganti oleh anak-anaknya. Ya, jadi ini regenerasi yang berhasil yang dilakukan oleh Gereja Orel,
sehingga kita harap kalian ini akan juga menjadi bagian dari orang-orang yang bersedia menjadi pelayan Tuhan, baik itu di pemuda maupun di tempat lain. Ya. Jadi tolong aktif, banyak kesempatan kegiatan yang bisa diikuti di gereja ini, bisa juga ikut kantoria, bisa juga ikut lentika Concordia, yaitu untuk menari dan sebagainya. Bahkan ada yang paduan suara dan pemuda. Ya, ini senior saya Pak Yonatan ini sudah senior, tetapi anaknya sudah masuk juga nanti mengganti beliau jadi majelis, sehingga regenerasi akan terus bertumbuh di gereja kita. Jangan takut bahwa gereja akan bertumbuh kalau kita semua bersepakat untuk aktif dalam kegiatan gereja. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pada orang tua yang bisa mengantarkan anak-anaknya untuk diteguhkan CD-nya di sini untuk menjadi anggota dewasa Jemaat Orel, dan semoga generasi-generasi muda ini akan terus bertumbuh dan berkembang agar gereja kita akan selalu aktif baik di dalam kegiatan ekstra gereja atau di luar gereja ini maupun intra di dalam gereja ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom, selamat siang. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada penyampaian wakil panitia yang akan disampaikan oleh Sekretaris BPMJ. Kami silakan. Saya akan membacakan keputusan Panitia Pemilihan Penatua dan Diaken Jemaat Oret Labora Kendari periode 2020-2025 tentang penetapan penatua dan diaken serta calon pengganti antar waktu atau PAW terpilih Jemaat Oret Labora Kendari masa bakti pelayanan 2020-2025, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memutuskan dan menetapkan penatua dan diaken terpilih sesuai kuota masing-masing rayon, rayon 1, 2, 3, 4, dan rayon 5, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, memutuskan dan menetapkan calon pengganti antar waktu PAW, penatua dan diaken terpilih sesuai kuota masing-masing rayon 1, rayon 2, 3, 4, dan rayon 5, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini. Ketiga, memutuskan dan menetapkan urutan perolehan suara penatua dan diaken terpilih sebagaimana tercantum dalam lampiran ketiga surat keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 11 Juli 2020. Panitia Pemilihan Penatua dan Diaken periode 2020-2025, Ketua Penatua Edison Kodo SPD MPD, Sekretaris, Ketua Panitia, Sekretaris Dasar Trengga SH. Lampiran pertama, keputusan Panitia Pemilihan Penatua dan Diaken Jemaat Oret Labora Kendari masa bakti pelayanan periode 2020-2025 tentang penetapan penatua dan diaken terpilih masing-masing rayon 1, 2, 3, 4, dan rayon 5 Jemaat Oret Labora Kendari masa bakti pelayanan periode 2020-2025 sebagai berikut. Rayon 1, nama dan urutan perolehan suara yang terpilih. Rayon 1, penatua. Pertama, Dr. Insinyur Martin Effendi Patulak MSc. 2. Matius Madedharma AS. 3. Petrus Hidupa. 4. Yansen Bua SP. 5. Alfrida Pasimbong. 6. Agus Pianus SPD. 7. Kando SIKOM. Diaken Rayon 1. Agus Patulak. Julius YR Sandu SH. 3. Ricky Januar Sidupa Esos. Keempat, David Sidupa SE. Calon terpilih penatua Rayon 2,
Aris Suba SP, Insinyur Lodik Sonaru, Dr. Anur Rizal Lakasa, Nuryati Sagune SPDK, Dr. Anda Iriani Rustia, Justina P. Pabia SPD, 7 Endang Sri Rahayu Ningsi SPD MM. Dia akan terpilih Rayon 2, 1 Norce Orlen Mince, Jeffrey R. Laban STMM, ketiga Novaringen Jung SPD MM. Penatua terpilih Rayon 3, 1 Hendrana Taba SP, Bonga Tasik SPDK, Johan Kantohe SEMM, Dr. Anus Maksimum Bonde MPD, Beni Han STP, ke-6 Hermi Misi Sima SKM. Dia akan terpilih Rayon 3, Robertson Stanley Kuhuparu SE, Salmon Salombe, ketiga Yenri Rangkaloe. Penatua terpilih Rayon 4, pertama Hendrik Lolopayung SP, Heri Sampasereng SPDK, Edward Ratu SE, Insinyur Sastian Setiawan, Edison Kodo SPD MPD, Yohana Salempa, 7 Mulyati S. Pamian. Dia akan terpilih Rayon 4, Nefri Matipa ST, Daniel Victor Pasolang SH, ketiga Hermina Botong. Penatua terpilih Rayon 5, David Heber SH, Joni Ramba SE, Jonathan SPD, Ferdinand N. Bonde SPD, Dasat Rengga SH, Edi Arnold Mailangkai SKM, ketujuh Yan Bela SE. Dia akan terpilih Rayon 5, Felix Eldat Larobu STMT, Agus Patandian SE, Silvana J. Lada, keempat Yulince Ragindo. Demikian nama-nama terpilih penatua dan diaken. Kami bacakan nama-nama calon PAW antar waktu dari masing-masing rayon. Penetapan calon pengganti antar waktu atau penatua dan diaken terpilih masing-masing dari rayon 1, 2, 3, dan 4 dan rayon 5 sebagai berikut. Rayon 1, penatua Dr. Anus Yuli Bango, kedua Saul T. Pasimbong Esos, ketiga Rate. PAW, calon PAW diaken, pertama Chris Wahid Pianus, kedua Sarah Palate. Calon PAW penatua Rayon 2, Insinyur Diana R. Masi, 2 Maswati Majid SKM TR MSc MKes, Alwina Naomi Ratu. Calon diaken PAW Nuryati Tobeang, Aibtu Dedi Medikson Louis SH MH. Calon PAW penatua Rayon 3, Profesor Dr. Insinyur Ayub M. Padangaran MSc, Andarias B. Peltu Purnawirawan Madika. Diaken Eliezer Milka Bendong Meti Sere. Calon PAW penatua Rayon 4, Benyamin Bararatu SPD, Jerry Batara ST, Salmon. Calon PAW diaken Rayon 4, Jamie Martin ST, Adrianus. Calon PAW penatua Rayon 5, Heni Mamuaya STH, MKes, Yakob M. Pelau Pesi BE, Eskol Empua SKM. Calon diaken PAW Erni Rupang, 2 Benyamin Pasoring SP. Kami ulang, Benyamin Pasorong SP. Panitia pemilihan penatua dan diaken periode 2020-2025. Ketua Panitia Edison Kodo SPD MPD, Sekretaris Dasat Rengga SH. Demikian. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami lanjutkan warta jemaat. Yang pertama, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah antara Saudara Hendra Olivia Ratu dengan Clara Jen Sasmita Kodo di gedung gereja ini. Oleh karena itu,
pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Senin 20 Juli 2020 dan 21 Juli 2020 jam 17 di konsistori. Dan pertemuan dengan kedua orang tua calon mempelai dengan Majelis Syariat 4 akan dilaksanakan 22 Juli 2020 jam 17 atau jam 5 di konsistori di Orel di tempat ini. Selanjutnya informasi disampaikan kepada semua komisi dan kategorial periode 2015-2020 untuk segera masukkan laporan 5 tahun dari masing-masing dalam rangka untuk pertanggungjawaban program kegiatan pada sidang majelis tanggal 2015-2020 pada tanggal 25 Juli 2020 dan sudah diterima oleh BPM. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pada hari Kamis 20 Agustus 2020 akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Orel dalam rangka pertanggungjawaban Majelis Jemaat periode 2020-2025. Dan kami sampaikan bahwa hari Minggu pada tanggal 16 Agustus 2020 pada jam ibadah kedua atau jam 10 akan dilaksanakan serah terima jabatan Pendeta Jemaat Orel dari Pendeta Salmon M. Teol kepada Pendeta Elasar Bonde STH, di mana Pendeta Salmon M. Teol akan bertugas di tempat yang baru Jemaat Hulasi dan Jemaat Maesa Leka Konsel, sedangkan Pendeta Elasar Bonde STH pindahan dari Jemaat Hulasi dan Jemaat Maesa Leleka Konsel. Karena itu disampaikan kepada masing-masing rayon ataupun kategorial ataupun pribadi warga jemaat untuk dapat mempersiapkan ungkapan kasihnya kepada Pendeta Salmon. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan baptisan kudus dewasa yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juli 2020 pada jam kebaktian kedua atau pukul 10. Yang terakhir, yang hadir dalam kebaktian ini laki-laki 52 orang, perempuan 91 orang, jumlah keseluruhan 143 orang. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya undang berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 210. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai dan sejahtera, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan mengutus kita.
undang jemaat, biarlah kita kembali dengan sejahtera dan melakukan pekerjaan kita sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Ya, ibadah selesai. Kepada anak-anak yang baru sidi, anak-anak kami, untuk ke depan berfoto bersama pendeta dan majelis jemaat. Sesudahnya dengan orang tua masing-masing. Ya. Mana tukang fotonya? Ya, majelis jemaat.